Universitas Muhammadiyah Parepare dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sidang promosi doktor ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Penguji Profesor Dr. Haji Ambo Asa MAG. Selamat datang Prof. Yang kami hormati Profesor Dr. Andi Nurdin MSc selaku penguji kedua. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Halik MPDI selaku penguji ketiga. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Sutra Rustam penguji eksternal. Yang kami hormati promotor Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Yang kami hormati ko-promotor 1 Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS. Yang kami hormati ko-promotor 2 Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas. Terkhusus kepada keluarga Promopenda yang ada di belakang dan para undangan yang hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini oleh Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita berupa umur yang panjang, waktu dan kesempatan untuk datang bersama-sama mengikuti sidang promosi doktor yang insya Allah menjadi Promopenda Haryanto SPD MPD dengan mengangkat satu judul disertasi yaitu Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kemilo. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital di SMA Negeri Luwu Utara. Selanjutnya kami persilahkan sekretaris untuk membacakan kurikulum putih Promopendus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biodata Promopendus, nama Haji Haryanto SPD MPD, tempat dan tanggal lahir Tarakan 17 Agustus 1976, alamat Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Nama istri Haja Arwati N SPD MSI, anak Muhammad Paski Haryanto, Rizka Putri Haryanto. Riwayat pendidikan formal SD Negeri Paile, Kabupaten Baru,
SMP Negeri Madelo, Kabupaten Baru, SMA Negeri 1 Baru, Kabupaten Baru, S1 IKIP Ujung Pandang, jurusan Pendidikan Matematika, S2 Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Matematika, S3 Universitas Muhammadiyah Parepare. Riwayat pekerjaan: guru matematika SMA Negeri Luwu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sabang Luwu Utara, Guru Matematika SMA Negeri Luwu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Luwu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Luwu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Luwu Utara sampai sekarang. Pengalaman organisasi: Wakil Ketua PGRI Kecamatan Babunta, Kabupaten Luwu Utara, Wakil Sekretaris PGRI Kecamatan Babunta, Kabupaten Luwu Utara, Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Luwu Utara, Bendahara MKKS SMA Kabupaten Luwu Utara, Wakil Ketua PMI Kecamatan Sabang Kabupaten Luwu Utara, Sekretaris PGRI Kecamatan Babunta, Kabupaten Luwu Utara, Ketua PGRI Kecamatan Babunta, Kabupaten, pengurus PD Muhammadiyah Luwu Utara sampai sekarang. Piagam penghargaan: pengelolaan dana alokasi khusus tahun 2019 yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kemudian Satya Lancana, karya Satya 10 tahun. Karya ilmiah yang dipublish pada jurnal Positive Psychology and Well-being dengan jurnal Vocal Wisdom Based Education in the City Parepare, Study of Pangandaran and its Construction, Religious Tolerance pada volume 5 nomor 4 tahun 2021 dengan jurnal Q1 SJR 0,87. Sekian, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Promopendus untuk membacakan ringkasan disertasi selama 15 menit. Disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sama-sama kita kirimkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kelak di kemudian hari kita dapat syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya cintai, yang saya banggakan, keluarga saya, dan sepaling bahagia hari ini karena kedua mama saya hadir. Ada mama kuliah saya, ada mama kandung saya, dan keluarga saya, serta istri saya yang hadir, dan anak saya, dan keluarga saya, dan dari Luwu Utara, dari Baru, dan Parepare. Yang terhormat, Rektor sekaligus Ketua Sidang Promosi, Ayahanda Maha Terpelajar, Dr. Haji Muhammad Nasir S. MPD. Yang terhormat, Maha Guru Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng selaku promotor. Yang terhormat, Maha Guru Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS sebagai ko-promotor 1. Yang terhormat, Maha Terpelajar Bunda Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI yang sebagai ko-promotor 2. Yang terhormat, Maha Guru
Profesor Dr. Haji Ambo Ase MA sebagai penguji pertama. Yang terhormat Maha Guru Profesor Dr. Andi Nuding MSc sebagai penguji kedua. Yang terhormat Maha Terpelajar Ayahanda Dr. Abdul Halik MPDI serta Maha Guru Profesor Dr. Ahmad Sultra Rustam MSc sebagai penguji eksternal serta para undangan yang berbahagia. Izinkan saya Herianto memaparkan hasil disertasi saya dengan judul Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Camilo di SMA Negeri Lu Utara sebagai kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital. Mengawali langkah di dalam latar belakang, saya melakukan observasi awal di sekolah-sekolah yang ada di SMA Negeri Lu Utara. Ternyata saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, guru masih banyak menggunakan model atau metode konvensional atau ceramah dalam mengajar. Yang kedua, materi pokok yang biasa diajarkan kurang dipahami oleh peserta didik karena kurangnya metode-metode atau model-model pembelajaran yang menarik yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru kurang mampu sebagian untuk melakukan namanya digitalisasi, sehingga yang terjadi adalah kebanyakan dari kami di wilayah di sana terdapat beberapa guru yang belum bisa mengaplikasikan aplikasi. Olehnya itu, berangkat dari situ, saya berpikir bahwa pendidikan dan mutu pembelajaran harus lebih bagus. Makanya saya mengangkat judul dengan model pembelajaran berbasis Camilo. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah pertama, bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam pada era digital di SMA Negeri Lu Utara. Yang kedua, bagaimana guru pendidikan agama Islam mendesain model pembelajaran berbasis Camilo di era digital di SMA Negeri Lu Utara. Dan yang ketiga adalah bagaimana model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Camilo di SMA Negeri Lu Utara. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah, karena ini adalah lapangan, maka jenisnya adalah jenis kualitatif. Hasil dari itu, saya dapat kesimpulkan bahwa pertama, kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital SMA Negeri di Lu Utara, yaitu mampu berpikir kritis dengan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik dan memiliki kemampuan berkolaborasi, memiliki kemampuan berkomunikasi, seperti memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Sebagaimana yang telah didengung-dengungkan dan kita dengarkan bersama sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Siswa harus belajar dengan sesuai dengan kodratnya dan hidup sesuai dengan zamannya. Yang kedua, bahwa guru pendidikan agama Islam di dalam mendesain model pembelajaran berbasis Camilo di era digital SMA Negeri yang ada di Lu Utara itu dengan salah satunya karena ini merupakan adalah Camilo berbasis Camilo, maka ini merupakan adalah sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan salah satu LMS yang terdapat dengan open source, maka tentu harus dilakukan dengan membuat dulu halaman web Camilo untuk melanjutkan eksplorasi di dalam Camilo tersebut. Setelah dibuat perangkat yang ada di laptop, maka kita install, dan setelah penginstalan maka benarnya perubahan-perubahan kepada semua guru, sehingga guru memasukkan akun
daripada yang termasuk sebagai username di dalam proses desainnya. Guru yang apa yang ada di materi yang diajarkan. Karena siswa terus terang tidak mau berkembang jika proses pembelajaran juga tidak inovatif, tidak kreatif, sehingga pembelajaran guru dipaksa dengan adanya era digitalisasi sekarang ini. Maka guru harus dipaksa, harus berbuat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti proses zaman. Seperti generasi digital sekarang yang kita akan bersama. Demikian hasil paparan saya di dalam forum ini. Saya mendapat masukan dan saran sehingga demi ketercapaian disertasi yang kita inginkan bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rektor sebagai Ketua Sidang Promosi untuk melanjutkan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, berdasarkan informasi yang kami terima, penguji pertama belum sempat hadir karena pada jam yang sama juga terjadi sidang promosi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga adalah rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami telepon nanti terakhir beliau sebagai penguji. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Haji Andinuddin MSc. Disilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang saya hormati dan terkhusus kepada Saudara Herianto. Demikian pula kepada hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Saya mau langsung saja kepada Saudara Promopendus. Sebagaimana judul penelitian yang diangkat dan setelah melalui beberapa proses, sekarang ini sampai ke tahapan yang terakhir. Tapi saudara masih dituntut untuk bagaimana memberikan argumentasi. Sehingga di dalam kesempatan ini saya mengharapkan supaya saudara bisa mengklarifikasi. Ini yang diteliti dalam sebagai penelitian disertasi saudara, model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Jamil. Tetapi yang saya anggap aneh, di dalam kajian pustaka tidak ada saya temukan satu rujukan di mana saudara menjadikan sebagai acuan baik dalam untuk pelaksanaan penelitian maupun dalam kaitannya dengan pembahasan hasil penelitian yang saudara temukan. Karena itu ya saya mengharapkan di dalam forum sidang
promosi ini, Saudara Herianto bisa memberikan klarifikasi. Silakan. Terima kasih Pak Prof atas masukannya. Ini judul ini model pembelajaran. Dianggap di dalamnya sudah tersirat bahwa model ini adalah satu variabel tertuju kepada camilonya. Jadi tertuju kepada camilonya sehingga pandangan-pandangan yang mengarah kepada model-model pembelajarannya itu tidak tersirat di dalamnya. Baik. Itulah sehingga perlunya rujukan. Karena sebenarnya sampai saat ini saudara belum bisa diberikan hak kecuali setelah selesai keluar dari sini itu baru. Tapi saudara harus pertahankan dulu. Ini yang saya anggap bahwa saudara tidak menggunakan acuan, tidak ada rujukan. Tidak ada satu literatur yang saudara citasi dalam melakukan penelitian. Pertanyaan yang kedua, pada saat presentasi tadi, saya mendengar langsung bahwa model ini saudara persamakan dengan metode. Padahal sesungguhnya sangat berbeda. Jadi model pembelajaran itu akan menggunakan beberapa metode pengajaran. Saya ambilkan contoh. Kalau Pak Habibie membuat pesawat N250, itu tidak langsung membuat pesawatnya, tapi dia membuat modelnya dulu. Tapi karena itu yang dalam bentuk fisik, maka yang dia buat prototipe. Nah, yang diharapkan di sini karena ini persoalan sosial, maka yang dituntut sebenarnya adalah itu bagaimana kerangka yang saya katakan tempo hari yang harus dibuat di dalam bentuk grafis. Nah, saya lanjut dari situ sebentar, saudara, saya kasih kesempatan untuk berkomentar. Kemudian di sini juga saudara mengharapkan bahwa guru itu semua guru harus membuat model pembelajaran. Pertanyaan saya, apakah kalau orang mau naik pesawat semuanya harus membuat pesawat? Saya kira tidak demikian. Jadi di sini karena ini adalah forum promosi doktor, ya memang apa yang saudara tulis, apa yang saudara kemukakan harus diklarifikasi kepada pemuji, bahkan kepada audiens secara langsung. Silakan, bagaimana tentang yang saya maksudkan dan apa yang saudara maksudkan? Terima kasih Pak Prof. Tadi pandangannya bahwa bahwa Pak Habibie membuat pesawat harus memiliki kerangka modelnya. Jadi termasuk ini model pembelajaran ini juga sudah ada kerangkanya, yaitu ada desainnya, ada evaluasinya, ada pembelajarannya. Sehingga kerangka yang terdapat di dalam model pembelajaran itu tersusun di dalamnya dengan rapi dengan aplikasinya, Pak Prof. Yang kedua, tadi saya menyebutkan bahwa di awal identifikasi bahwa model beberapa guru masih menggunakan metode konvensional, sehingga disinyalir bahwa seperti dianggap bahwa metode disamakan dengan model. Saya berpendapat bahwa saya membuat model ini itu beberapa dari model-model itu, model yang konvensional itu nanti model-model ini dan model ini diramu menjadi satu sehingga akan menjadi model sebuah pembelajaran. Diibaratkan bahwa model pembelajaran adalah kulit daripada metode tersebut sehingga metode tersebut bisa terselesaikan dari model pembelajaran yang ada.
yang ketiga bahwa saya memaksakan ceritanya bahwa semua guru wajib. Ya, bahwa semua guru wajib untuk itu tidak dipaksa seperti pandangan bahwa seperti Pak Habibie bahwa membuat pesawat dan dia juga naik pesawat. Begitu pula dengan penumpang harus membuat. Nah, hal seperti ini di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, guru wajib untuk mengikuti sesuai dengan samanya. Kalau SAP oke, tapi kalau model saya kira tidak. Jadi satu acara perkuliahan misalnya atau yang semacam dengan itu, saya kira semua guru harus membuat. Tapi, nah, bagaimana guru itu menyiapkannya seperti itu harus mengacu kepada model yang jadi tanggung jawab untuk membuat model bukan berada pada guru. Karena itu menjadi acuan supaya ada keseragaman. Saya kira ini memang penelitian saudara, kalau kita kembali kita melihat apa kebaruan, bagaimana orisinalitasnya, ini bagus. Tapi seperti yang kita kemukakan tadi bahwa memang ada kerangka seperti itu, tapi kenapa bukan itu yang dikupas tuntas di dalam disertasi ini? Sehingga antara fokus penelitian dengan apa yang disimpulkan itu konsisten, relevan. Nah, ini karena sampai pada kesimpulan sebenarnya lain dari inti permasalahan. Sehingga saya berkesimpulan lagi bahwa kalau begini, ini berarti disertasi ini tidak jelas benang merahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, ditanggapi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Benang merahnya, kalau pribadi saya jelas bahwa model pembelajaran yang dilakukan itu ada benang merahnya di aplikasi Camilo. Sehingga yang terdapat di dalam disertasi itu terdapat langkah-langkah, jenis-jenis proses-proses yang dilakukan sampai pembuatan Camilo sampai kepada siswa. Mulai tadi dari pembuatan webnya, sampai dengan penamaannya, sampai dengan username-nya, masuk kepada password-nya. Kemudian kreativitas guru di situ adalah bagaimana guru itu supaya membuat video yang menarik, mengupload video-video yang menarik, mencari hal-hal yang menarik yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian termasuk pada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa juga tercatat di dalamnya, di dalam aplikasi itu. Sehingga bahkan tugas-tugas yang diberikan di dalamnya itu berbeda-beda. Kadang dalam satu kali tugas ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada juga esainya, sehingga bervariasi. Sehingga di dalam hal seperti itu sampai dengan penginputan dan hal seperti ini juga, Camilo ini juga merupakan suatu LMS yang bisa dipergunakan tanpa mengenal waktu. Bisa kapan saja orang bisa mencetak, bisa melihat, kapan ada waktunya bisa melihat, dan pembaruannya di situ. Di mana-mana bisa melihat, yang penting setelah selesai proses itu, kita sebagai guru mampu melihat keberadaan siswa tersebut. Saya kira begitu, Prof. Tunggu dulu pimpinan. Jadi begini, kenapa saya beda pendapat? Jangan dikira bahwa hal-hal seperti itu saya tidak tahu. Jadi saya berlatar belakang pendidikan geografi di Ujung Pandang. Nah, jadi apa yang dikemukakan saya paham itu, tapi yang dimaksudkan model sebenarnya kalau kita kembali kaji apa sebenarnya model itu sangat jauh di luar dari apa yang saudara masukkan di dalam disertasi ini. Terima kasih. Oke, bisa dijawab? Iya, makasih. Silakan. Ya, kalau menurut ayahanda saya, Pak Prof mengatakan bahwa jauh dari model itu, di situ yang paling dituntut di dalam pembuatan modelnya ayahanda adalah bagaimana
wajah kreativitas guru sehingga proses belajar mengajar, peningkatan hasil belajar meningkat terlihat dan hasilnya jelas ada bahwa dengan adanya model ini maka pembelajaran siswa juga meningkat. Itu yang utama di dalam proses seperti itu. Makasih Pak. Oke, waktu habis, kita aplaus untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya kami persilahkan penguji ketiga atau kedua, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, para Dewan Penguji, promotor, kopromotor, penguji eksternal, para undangan, dan terkhusus kepada Saudara Promo Pendus Bapak Haryanto. Alhamdulillah pada momentum ini Saudara Haryanto coba untuk memperkenalkan, mempromosikan penelitian disertasinya terkait dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Jamilo ya, untuk di SMA. Kita memahami bahwa dalam kurikulum Merdeka tampak senyawa dengan era revolusi industri 4.0 dalam konteks pembelajaran bagi peserta didik. Yang mana bahwa peserta didik itu diberikan ruang untuk belajar mandiri, ya, berbasis ketuntasan, dituntut lebih kreatif dan inovatif, belajar dengan pendekatan kolaboratif dan tentu di bagaimana memiliki kemampuan komunikasi, critical thinking, dan kemampuan problem solving. Saudara Promopendus ya mencoba untuk menelaah, mencari atau mendesain, mengembangkan LMS Jamilo ini sebagai solusi alternatif kira-kira dalam konteks pembelajaran PAI di SMA. Pertanyaan pertama, seperti apa desainnya Jamilo ini yang dapat mengarahkan atau mewujudkan ekspektasi pembelajaran digital ini sehingga peserta didik bisa belajar mandiri, tuntas, berkembang kreativitasnya, critical thinking, kemampuan problem solving, dan seterusnya. Disilahkan. Makasih Pak Dokter. Seperti apa desain di dalamnya? Yaitu pertama, karena ini adalah desain, maka guru harus punya strategi. Strategi guru yang harus dikembangkan adalah pertama, bahwa guru itu harus punya mindset. Bagaimana bisa mengajar dengan baik kepada siswa. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Nah, dari hal seperti itu, maka guru ini berpikir bahwa saya harus mencari metode-metode dan model bagaimana di dalam pengembangan terhadap apa yang ingin saya sajikan pada saat desain nanti. Nah, kadang kebetulan di sekolah saya, Pak Dokter, saya menginginkan bahwa siswa saya mampu senyum pada saat belajar, betah di dalam kelas, sehingga saya arahkan beberapa guru agama saya yang sudah siap untuk melaksanakan model pembelajaran ini
meminta kepada siswa misalnya karena sejalan dengan seiring program pemerintah Sulawesi Selatan yaitu tentang literasi, maka siswa itu senang jika video beliau mengadakan literasi baru divideokan, disubstitusi ke dalam masuk LMS sehingga beliau senang melihat pembelajarannya. Oh, ternyata saya juga ada di dunia maya di dalam strategi itu. Nah, kedua, setelah itu di dalam penguploadan itu maka guru memberikan pengarahan kepada murid agar kiranya murid yang ada di dalam itu masuk ke dalam kelas yang terdapat di Camilo tersebut. Sehingga di situ pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diberikan kebebasan untuk melihat perkembangan-perkembangan dan pelajaran-pelajaran yang bisa beliau terima dari materi-materi tertentu tersebut. Oke. Pernah kami melakukan riset terkait dengan pencapaian kompetensi pembelajaran. Jadi ada 4 kompetensi pembelajaran di sekolah. Ada kompetensi nilai spiritual, nilai sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dan ketika pembelajaran berbasis digital diterapkan, maka yang dominan pencapaian kompetensi itu hanya 2, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Sedangkan nilai spiritual dan nilai sosial dapat berkembang kalau dilakukan pembelajaran berbasis offline. Jadi itu yang fakta dalam penelitian kami dulu. Tapi menurut Formopenda, dalam penggunaan LMS Camilo ini, pencapaian kompetensi nilai spiritual dan nilai sosial, mungkin ada desain khusus yang digunakan berdasarkan temuannya. Silakan. Iya, dari sikap spiritualnya, kita sama-sama mengetahui bahwa sikap spiritual adalah biasa melibatkan nilai norma yang mampu memberikan pengetahuan kepada murid sehingga mampu mengetahui benar atau salahnya berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kalau sikap sosial tentukan yaitu antara siswa dengan alam, lingkungan sekolah, serta masyarakat sekitar. Nah, yang terdapat di dalamnya tergambar pada saat pengajaran. Tergambar pada saat pengajaran, di mana pengajaran pertama kita bagi dalam 3 sesi, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal sudah tergambar bahwa guru harus mengajar diawali dengan terutama mengucapkan dulu salam, sapa, mengabsen dan sebagainya, sehingga muncul sifat spiritual dan sifat sosial antara hubungan guru dengan siswa dan lingkungannya. Terus kegiatan inti. Kegiatan inti ini membahas tentang materi-materi yang ada yang sesuai dengan apa yang ingin diajarkan di sekolah. Nah, di situ akan muncul hubungan antara akan muncul sosialnya, di mana hubungan sikap alam dengan siswa, sikap alam dengan guru, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penutup. Kembali bahwa penutup ditutup biasa dengan membaca, merangkum materi, kemudian membahas dengan ditutup dengan salam dan sebagainya. Sehingga pembelajaran spiritual dan sosialnya muncul di dalam camilonya pada saat tersebut. Makasih. Terakhir, salah satu tuntutan di dalam implementasi kurikulum 13 dan Merdeka adalah melakukan penilaian otentik kepada peserta didik. Yang mana pada penilaian otentik ini benar-benar dilakukan pengawasan melekat, ya, menilai secara alamiah
proses perkembangan peserta didik, dan seterusnya. Nah, ini kita melihat bahwa ada keterbatasan dalam platform Camilo ini melakukan platform digital pada umumnya melakukan penilaian secara otentik kepada peserta didik. Kira-kira dalam desain platform Camilo ini mungkin ada strategi yang digunakan oleh guru PAI untuk menerapkan penilaian otentik. Silahkan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Di sini kalau saya pribadi melihat bahwa penilaian otentiknya sangat jelas, di mana misalnya guru menginformasikan kepada siswa agar kiranya menyelesaikan soal yang ada dengan batas tertentu. Tetapi ada siswa yang cepat menyelesaikan, ada juga siswa yang tengah menyelesaikan, ada juga siswa yang terakhir, dan ada juga memang siswa yang tidak menyelesaikan. Itu salah satu hal yang bisa dijadikan acuan bahwa penilaian otentiknya jelas sama-sama di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilihat dengan kebiasaan-kebiasaan siswa. Dari 3-4 kali misalnya pertemuan, siswa itu hanya 1 kali muncul, siswa itu hanya 2 kali muncul, ada siswa 3 kali muncul, dan memang ada siswa yang tidak pernah muncul. Oleh sebab itu, penilaiannya di dalam itu sangat kelihatan di dalam proses-proses penugasan misalnya, yang sehingga nilai-nilai otentiknya muncul di dalamnya. Hanya itu yang saya bisa berikan, Bro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi kedua, yaitu penguji eksternal. Bapak Profesor Ahmad Sutra Rustam MSc. Disilahkan. Terima kasih. Yang kita muliakan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare selaku pimpinan sidang, Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare yang saya hormati, para promotor dan kopromotor yang saya hormati, para penguji yang saya hormati, Saudara Promovendus, Saudara Herianto, beserta keluarga besar yang sempat hadir pada hari ini, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Bagian awal ini saya tertarik dulu untuk melihat biodata Anda. Saya sempat bingung karena saya melihat tempat lahir, tempat tugas, nama, saya bilang ini bunglon ya. Nama Herianto, dalam benak saya oh orang Jawa. Terus tiba-tiba lahir di Tarakan. Siap, siap. Ada sejarahnya, Bro. Orang Tarakan atau apa ini? Tiba-tiba sekolah SD di Kabupaten Baru. Iya. Saya bilang orang Baru atau apa? Ya. Tugas datang Luwu Utara. Jadi tolong dijawab Anda sebenarnya ini orang apa? Tapi mudah-mudahan bukan orang Aring. Silakan. Makasih banyak Ayahanda. Rob, terima kasih. Waktu itu nama dulu ya. Merah. Waktu itu nama saya diberi oleh orang tua saya yang tercinta, Herianto, atas kesepakatan keduanya, karena waktu itu mungkin berpikir, keluarga yang lain berpikir bahwa zaman itu zamannya Pak Soeharto. Soekarno, Soeharto, nah lanjut seperti itu. Oh, Akhirnya begitu, muncul Herianto. Iya. Itu mungkin. Yang kedua, tempat lahir Tarakan, mohon izin Prof, keluarga saya dari kurang mampu. Jadi beliau mengais sebongkah berlian di kampung orang.
pada saat itu terjadi pertempuran sengit antara kedua orang tua saya, maka lahirlah saya di Tarakan. Ya. Kenapa saya sekolah di Baru? Karena bapak saya asli Baru. Jadi pada saat kakak saya yang pertama sudah waktu sekolah, orang tua saya berpikir, kalau ini saja pekerjaan saya cari tidak ada hasilnya, maka saya harus berpikir, dan ini benar Pak Prof. Orang tua saya laki-laki pernah katakan kepada saya tidak punya apa-apa nak, saya hanya berikan selembar kertas, jika kita gunakan insya Allah bisa. Dan sampai hari ini Pak Prof, saya berdiri di sini seperti mimpi. Dari hal seperti tadi, kenapa sekolah di Baru? Karena orang tua bapak saya asli Baru. Ya. Kemudian ditempatkan di Luwu Utara, ini juga aneh. Waktu terakhir kemarin Prof, kebetulan saya mahasiswa, kebetulan waktu itu disuruh mengusul beasiswa berprestasi. Akhirnya saya mengusul, keluar nama, tidak ada lagi nama. Itu baru. Diusul lagi beasiswa kurang mampu. Diusul tidak ada lagi nama. Diusul beasiswa super semar, tidak ada lagi nama. Toh ternyata Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu segalanya. Allah berikan saya jalan. Tanpa saya sengaja, saya diundang sama ketua jurusan untuk ikut di dalam beasiswa tunjangan ikatan dinas di IKIP. Iya. Waktu itu saya diberi amanah selesai kuliah seperti itu tadi Pak. Pertama, dengan melihat nama di Luwu Utara banyak sekali trans, Iya. sehingga saya ditempatkan, dianggap bahwa nama ini orang Jawa. Seperti begitu. Oke, cukup. Cukup. Saya lihat juga dalam biodata bahwa Anda saat ini seorang kepala sekolah. Iya. Ya. Kemudian basic Anda adalah matematika. Iya. Lagi-lagi ini menurut istilah Pak Dr. Halid, Iya. mu'allaf. Iya, Bro. Ya. Alhamdulillah. Karena Anda meneliti masalah pai, ya. Mu'allafnya karena Anda kuliah di sini dan tertarik untuk Anda pendidikan Islam, padahal sebenarnya basic Anda adalah matematika. Tetapi lagi-lagi Anda adalah orang yang luar biasa bisa mengintegrasikan kedua ilmu itu. Iya. Riset Anda ini seperti yang ditanyakan oleh Prof. Andi Nudin tadi, ya, masalah kreativitas guru, kemudian desain model pembelajaran, bahkan di akhir akan melahirkan model, ya. Saya akhirnya mengambil untuk sementara, ya, pendapat sementara tentatif saya bahwa sebenarnya apakah Camilo ini, tadinya saya pikir Camilo minuman Milo, ya, camilan Milo, ya, ya. Apakah Camilo inilah yang Anda sebut sebagai sebuah model, atau Camilo ini Anda sebut sebagai sebuah metode atau strategi, atau Camilo ini adalah sebuah aplikasi? Karena tadi Anda menyinggung bahwa Camilo ini adalah sesuatu yang open source. Berbayar tidak ini? Tidak. Tidak ya, tetapi open source. Open source. Itu luar biasa kalau ada sebuah aplikasi open source dan tidak berbayar, ya. Iya. Itu rugi kalau tidak dimanfaatkan, karena di dalam open source itu kita bisa melakukan beberapa perubahan. Nah, sekarang yang mana sebenarnya di sini Camilo? Apakah dia sebuah aplikasi, sebuah desain, atau sebuah model, atau strategi? Ya. Dijawab? Ya, Oke, silakan. makasih banyak. Camilo di sini tergantung bagaimana pemahaman orangnya. Kalau saya pribadi Pak Prof, bahwa Camilo ini adalah sebuah aplikasi yang dilakukan oleh guru sebagai kreativitasnya, sehingga di dalam pembelajaran menghasilkan sebuah model. Sebuah kreativitas atau memanfaatkan sebuah aplikasi.
Dua-duanya masuk, Prof. Tetapi Satu, yang pertama, iya, masuk sebagai memanfaatkan aplikasi karena kreativitas guru itu mau mencari solusi bagaimana pengajarannya di kelas mampu diterima oleh anak-anak dengan bagus dan bisa menjadikan anak-anak itu bisa berhasil dengan baik. oh berarti kalau begitu dia sebagai user, Ya. ya, bukan sebagai pembuat aplikasi Camilo ini, Bukan. ya. Tadinya saya pikir ini basic ya, dia sebuah dia sebuah program yang bisa kita buat, dia akhirnya bisa menjadi yang dinamakan dengan Camilo. Ternyata Camilo ini sebuah given ya, sesuatu yang sudah ada ya, tinggal seorang guru bagaimana dia merancang, bagaimana dia mengisi, bagaimana dia manfaatkan Camilo ini supaya pembelajaran itu bisa menarik ketika menggunakan Camilo itu, begitu ya? Oke. Saya juga tertarik ketika Anda tadi mengatakan ada dua orientasi ya di dalam proses pembelajaran. Yang pertama dalam bahasa saya ya, dalam bahasa saya yaitu student centered. Ada juga yang kedua itu subject matter oriented ya. Artinya student centered itu adalah seperti yang Anda katakan, pembelajaran yang berbasis apa? Ya. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa ya. Pembelajaran yang berbasis pada siswa. Tahukah Anda sebenarnya bagaimana membedakan antara pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pembelajaran yang berorientasi pada subjek matter atau materi pelajaran? Bisa Anda bedakan? Kalau berpusat pada siswa, maka semuanya siswa itu sebagai barometer di dalamnya. Kalau sebagai subjeknya, subjek materi, maka materi itu yang menjadi penentu untuk pembelajaran pada siswa. Begitu pengetahuan saya. Oke. Mudah-mudahan salah. Seperti di dalam interpretasi Anda itu benar, tetapi untuk mengidentifikasi lebih mudah ya, maka student centered itu atau student oriented itu sebaiknya kita menggunakan kata tanya how. Ya. How the student can learn. Bagaimana siswa ini bisa belajar. Tetapi ketika dia subject matter oriented, maka kata tanyanya adalah what? Apa yang akan dipelajari oleh siswa? Dan ini guru-guru lama dulu, model-model lama itu masih berorientasi pada what. Sekarang ini sudah berorientasi pada how, ya. Sehingga mereka menggunakanlah aplikasi Camilo ini tadi untuk mendesain ya, untuk mendesain pembelajarannya. Jadi Camilo ini sebuah given yang sudah dibuat oleh developernya ya. Cuman karena developernya mungkin ini ingin bersedekah, maka dia open source ya. Tapi luar biasa, saya mencari-cari tadi itu Camilo tadi pagi itu saya tidak dapat itu, belum dapat itu aplikasinya itu ya. Juga saya penasaran juga itu karena itu tadi seperti saya katakan, saya pikir ini sebuah cemilan ya. Ternyata dia adalah sebuah aplikasi ya. Selanjutnya penelitian Anda ini adalah penelitian ex post facto. Iya. Artinya sudah terjadi penggunaan Camilo ini baru Anda teliti atau hasil penelitian Anda ini nanti akan diterapkan kepada sekolah Anda untuk menggunakan aplikasi Camilo itu. Sementara pada saat proses. Oh, jadi mereka sudah menggunakan dan diajarkan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan saudara sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan untuk meminta kepada
guru yang ada di sekolah Anda untuk menggunakan Camilo ini. Siap. Tidak terkecuali PAI. Iya. Ya, PAI juga harus menggunakan Camilo. Oke. Kemudian begini. Tadi sama dengan kebingungan saya juga dari Prof. Andi tadi. Ya. Apakah Camilo ini Anda tidak punya riwayat sama sekali? Sejarahnya. Kapan dia munculnya dan siapa pengembangnya? Ini Camilo ini. Sebenarnya saya kalau itu pernah pada tahun sekitar tahun 2019 ya, Prof ya. Saya kebetulan di SMA 9, saya bergabung dengan salah satu teman saya untuk mencari formulasi selain dari virtual learning tadi yang membahas tentang Zoom apa dan sebagainya. Formulasi itu kami di sana di SMA 9 dulu khusus untuk matematika sudah dilaksanakan itu. Tetapi karena kami mau berada di tempat ini menyamakan dengan tadi pinjam dari Pak Dr. Halid bahwa ilmu pasti dan yang mau dipastikan yang sudah pasti maka dilakukan ke agama. Jadi apa ya? Kalau yang mungkin pernah saya baca tapi saya lupa, Prof. Itu. Sejarahnya ya, Sejarahnya, kapan iya. muncul ya. Iya, kapan muncul. Tapi sebaiknya itu Anda punya riwayat. Iya. Siapa minimal siapa pengembangnya, Iya, ya iya. pengembangnya itu siapa, ya ini Iya. Camilo. Sekarang begini, seorang guru sudah mendesain, sudah membuat itu Camilo, kemudian nanti apakah Camilo yang langsung berhadapan dengan siswanya atau Camilo hanya sebagai sebuah manajemen desain saja? Iya. Atau memang ada untuk dibuka oleh siswa yang sudah dibuat oleh guru itu? Iya, Prof. Iya. Jadi Camilo ini diberikan pengajaran kepada siswa. Jadi Camilo ini bisa dibuka langsung oleh siswa. Jadi sebenarnya begini, riwayatnya ini kenapa seperti ini? Pertama tadi itu yang kemarin pandeminya. Kedua sekarang ini masuk di era normal-normal saja. Sekarang yang kita dengar-dengarkan ini maka itu bisa dijadikan blended di dalamnya. Artinya pengajaran bersanding dengan pengajaran itu dan itu juga bisa dijadikan sebagai tugas untuk. Jadi di dalamnya itu guru ketika membuat soal, siswa langsung bisa membaca itu. Artinya siswa tidak bisa mengkotak-katik lagi apa yang sudah didesain oleh guru dalam Camilo itu. Sudah tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya. Berarti yang open source-nya ini tadi hanya berlaku bagi Bagi guru yang gurunya. membuat, Iya, ya. yang- Siswa tidak bisa. Tidak bisa. Karena bayangkan kalau siswa bisa membuat itu, nilainya bisa dia rubah itu. Ya, karena di situ saya yakin bahwa sudah ada juga semacam alat penilaian, ya. Alat penilaian secara otomatis. Itu Camilo, ya. Menurut saudara bisa enggak dia menggantikan Camilo ini, menggantikan guru? Tanpa guru mengajar lagi, langsung saja guru membagikan webnya, ya, atau linknya, buka link ini. Silahkan masing-masing pelajari apa yang ada dalam Camilo itu. Seperti sepengetahuan, mungkin sepengetahuan saya, Prof, tidak ada yang bisa menggantikan wajah guru di dalam ruangan. Mantap. Terima kasih. Kalau begitu sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang pimpinan pondok pesantren, bahwa at-tariqah ahammu minal maddah. Kemudian al-mudarris ahammu, dan yang akhir bahwa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsahi. Ya, artinya tidak ada yang bisa menggantikan posisi seorang guru. Minimal seorang guru itu mendesain, ya. Jadi mau gunakan Camilo, mau menggunakan apa, eksistensi baru tetap ada, ya. Cocok sama dengan yang Anda katakan tadi. Seorang pakar pendidikan ini terakhir mengatakan begini,
Di dalam proses pembelajaran, seorang guru harus ada, ya. Seorang guru harus ada. Ruh seorang guru itu harus ada. Nah, pertanyaan saya sekarang, guru itu, guru pakar pendidikan tadi itu seorang perempuan, dia dalam keadaan lumpuh, ya, lumpuh tidak bisa bangun, masih tetap bisa mengajar. Dari rumah sakit dia mengajar. Dan ketika dia ditanya oleh wartawan, menurut ibu mengajar itu apa sih? Apa yang dia katakan? Kaget semua wartawan. Karena dia hanya mengatakan dua kata. Mengajar itu adalah kasih sayang. Bagaimana menurut pendapat saudara dengan statement dari pakar pendidikan ini? Saya sangat setuju, Prof. Bahwa mengajar itu adalah perlu kasih sayang. Kenapa? Karena tanpa kasih sayang, murid tidak akan bisa menerima apa yang kita berikan kepada murid tersebut. Seperti sekarang ini, kebetulan saya, Prof, terus terang, saya memimpin di satu tempat itu. Saya buat 2 kelas sekarang, Prof, adalah kelas kasih sayang. Artinya apa? Satu kelas 11 kasih sayang, satu juga kelas 12 kasih sayang, dan salah satu murid saya ada di sini. Saya kasih sayangnya luar biasa kepada beliau. Nah, waktu itu karena sekarang zamannya zaman-zaman luar biasa, sehingga banyak murid yang lupa akan dirinya sebagai murid, tetapi banyak juga guru akan lupa dirinya sebagai guru bahwa betul-betul memaksakan kehendaknya untuk harus ditahu oleh murid. Olehnya itu saya pesankan kepada guru saya, termasuk pendamping saya, tolong kita membentuk satu kelas sepertingkatan, namanya kelas kasih sayang. Di situ tidak dituntut materi, Prof. Yang dituntut adalah bagaimana anak ini bisa selesai dengan mengubah watak anak ini menjadi jauh lebih baik. Hanya itu yang saya inginkan dari kasih sayang tadi. Mudah-mudahan seiring dengan sejalan dari ibu yang yang lumpuh ini mengajar dengan dengan 2 kata itu adalah kasih dan sayang. Sehingga alhamdulillah kemarin saya cross check di kesiswaan saya, mengatakan bahwa alhamdulillah Pak, di antara siswa yang kita bagi sebagai kasih sayang itu akan menghasilkan, dan insya Allah Pak, tinggal sedikit yang perlu kita sentuh-sentuh. Jadi ada juga guru katakan kepada saya, Pak, saya mengajar di kelas itu, anak itu tidak tahu membaca. Misalnya, kenapa tidak tahu membaca? Karena dia begini, ya mungkin kita dulu, tapi Oke, sangat saya rasa iya. cukup. Berarti Anda sudah memaknai sebagai seorang guru dulu. Kami semua ini saya lihat kami di sini yang ada di depan, ini produk-produk guru yang kasih sayang dulu. Kami diajar oleh guru-guru yang penuh kasih sayang. Ketika kami dijewer, maka pulang ke rumah, orang tua menjewer lagi kita. Tapi kalau sekarang, yang tanpa kasih sayang, guru menjewer siswa, tunggu guru akan dipenjara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Arianto. Dan itu keluar biasaannya menjadi kepala sekolah berkat kasih sayang seorang guru. Silakan minum dulu di belakang Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Disilakan, Prof. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, pimpinan sidang, para promotor, para penguji, terkhusus kepada saudara dan para partisipan, khususnya keluarga besar Promopen. Hari ini Anda memasuki babakan promosi untuk secara resmi mendapatkan doktor. Karena secara formal sebenarnya pada ujian tutup itu Anda sudah doktor. Sekarang dipromosikan. Promosi itu ialah mempopulerkan apa yang saudara kaji sehingga para partisipan yang hadir itu ada ketertarikan, diharapkan mendukung apa yang saudara kemukakan, walaupun tentu ada ada kritikan ya, untuk lebih menyempurnakan apa yang saudara dapatkan dalam usaha penelitian ini. Yang saudara teliti seperti yang kita jelaskan adalah model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Jamilon. Lalu kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital. Jadi Anda ingin bagaimana seharusnya kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital. Kenapa? Karena selama ini ada pandangan masyarakat yang melihat guru agama itu dengan mata sebelah. Apalagi dulu-dulu sebelum pembaruan itu, guru agama itu dianggap ya guru yang tidak setaraf dengan guru di sekolah umum. Ya. Nah, nyatanya dalam pembinaan, terutama guru agama, ya, di era modernisasi itu, ya, mereka dikembangkan setara dengan guru pada umumnya. Kenapa? Karena undang-undang guru dan dosen itu menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, nilai dan mengevaluasi. Jadi tidak ada diskriminasi antara guru agama dan guru agama. Oleh karena itu harus ada ya, upaya guru agama itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai guru yang profesional. Karena itu dalam pengembangan konsep-konsep pendidikan untuk mencapai efektivitas keberhasilan guru di dalam proses pendidikan itu ditekankan ada sejumlah hal yang harus dibenahi. Yang pertama, apa tujuan yang mau dicapai sebenarnya dalam pendidikan itu? Ya. Yang kedua, bagaimana peranan guru di dalam mengantarkan pada tujuan itu? Yang ketiga, ya, bagaimana alat atau sarana yang bisa mendukung pencapaian tujuan itu? Ya. Kemudian, bagaimana lingkungan yang bisa mendukung keberhasilan pendidikan itu? Karena itu lahirlah kreativitas guru pendidikan agama Islam di era digital sekarang ini. Ya. Nah, saya ingin mendengar dari Anda sebagai calon doktor, katakanlah sebenarnya Anda sudah doktor pada waktu ujian tutup itu. Ya. Tapi sekarang baru dipromosikan. Bisa menggunakan waktu ya paling kurang 5 menit ya, untuk berbicara tentang apa sebenarnya ide-ide Anda di dalam mengangkat judul ini. Terutama orang lihat itu Camilo mungkin bertanya apa itu Camilo. Ya, silakan. Terima kasih Ayahanda Prof telah memberikan kesempatan kepada saya. Memang dalam kompetensi yang apa yang disebutkan tadi dari keempat itu adalah selalu berpikir bahwa di dalam pikiran saya
bahwa selalu di pikiran saya bahwa tujuan pencapaian pembelajaran apa yang dikehendaki ke depan, yaitu terutama pasti hanya satu, yaitu meningkatnya pembelajaran dan hasil atau mutu pada siswa. Terus pengantar dan alat yang ada, maka kita sekarang ini di era di era digitalisasi, maka semua pengantar itu hampir-hampir berbau kepada digital. Orang pesan makanan saja di rumah sudah jadi. Nah, ini adalah kreativitas yang dibangun. Nah, di dalam kreativitas ini, tadi dipandang sebelahnya bahwa ini pendidikan agama Islam diterapkan di sekolah negeri SMA, itu terintegrasi dari sekian prinsip pengajaran pendidikan agama, dimulai dari akidahnya, mulai dari syariatnya, mulai dari Al-Quran hadisnya, sejarah Islamnya, dan akhlaknya. Nah, di dalam terintegrasi itu maka melahirkanlah suatu kreativitas yang dituangkan ke dalam satu model pembelajaran yang notabene-nya adalah berbasis Camilo, yang diharapkan mampu mengangkat tujuan, mendapatkan tujuan pencapaian hasil belajar, yaitu meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi saya lihat di dalam Petarani itu sudah tertulis madrasah digital. Ini Anda harus menjelaskan itu karena orang bertanya apa lagi madrasah digital itu. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan promotor kedua, Bapak Profesor Haji Muhammad Siridanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya 3 hal saja mau disampaikan kepada Anda. Yang pertama, coba jelaskan latar belakang sehingga diangkat judul disertasi ini. Latar belakang yang ada di dalam itu adalah pertama, tadi saya bisa melihat bagaimana proses pembelajaran itu yang bersifat konvensional, yang mau tak mau harus kita dukung menuju kepada digitalisasi sehingga proses-proses pembelajaran yang ada di dalamnya bisa meningkat. Yang kedua, yaitu ada beberapa sekolah yang aturannya di dalam lingkungan sekolahnya memberikan kesempatan kepada siswanya untuk membawa HP di sekolah, sehingga kita harus berpikir bahwa bagaimana siswa ini menggunakan HP-nya secara baik dan terarah sehingga muncul seperti itu. Dan yang ketiga adalah penggunaan HP digitalisasi tersebut karena kurangnya guru di dalam menggunakan komputer atau digitalisasi itu, maka perlu adanya penggenjotan terhadap guru, bagaimana guru bisa kreativitas untuk memberikan pengajaran kepada siswa sehingga siswa bisa meningkat mutu peningkatannya. Kasih. Ya. Yang kedua, coba jelaskan tentang proses pembelajaran berbasis Camilo. Prosesnya itu tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa diawali dengan user itu tadi, bahwa user, kemudian penamaan itu adalah usernya, kemudian penginstalan, dan selanjutnya setelah ada user, maka siswa atau guru tersebut meminta username kepada siswa, kemudian siswa diarahkan masuk kepada akunnya, dan setelah
hasil itu rampung, maka guru harus berpikir membuat model-model yang pembelajaran yang ada di dalamnya, apakah mengupload video-video yang baik, mengupload foto yang baik, sehingga siswa bisa melihat dan bisa menyimak apa yang ada di dalam video tersebut, dan seterusnya ada tugas, ada umpan balik, dan seterusnya ada penilaian tersendiri yang otentik dari guru tersebut. Gitu, Pak Prof. Yang terakhir, nomor 3. Apa yang menjadi kontribusi penelitian di presentasi Anda? Ya, yang menjadi kontribusi di sana adalah terjadinya peningkat setelah guru melakukan hal ini, maka terjadi peningkatan prestasi nilai dari siswa tersebut yang dimana biasanya kurang, sehingga karena beliau cinta kepada video-video model apa dan sebagainya, senang dengan visual, maka dia cinta, maka nilainya bisa meningkat. Mati Habib. Terima kasih. Terima kasih Prof. Siri. Selanjutnya selamat bergabung Prof. Ambo. Iya, Prof. Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Kami persilahkan untuk memberikan tanggapan kepada Promo Pendus. Disilahkan, Prof. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Waalaikumsalam. maaf. Iya, karena ada juga promosi di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, alhamdulillah saya gunakan di selanya ini baru di sourcing. Saudara Promo Pendus, ya tentu sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tanggapan, sanggahan ya dari Dewan Penguji yang saya muliakan, saya hormati Bapak Rektor sebagai pimpinan sidang yang sama berbahagia, hadirin, para pendukung, keluarga dan seterusnya. Ya, pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan ya selamat kepada Saudara Herianto yang mempertahankan disertasinya yang berjudul Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Jamilo. Ini yang saya ingin tanyakan. Ya mungkin perlu Anda jelaskan kepada saya model pembelajaran yang berbasis Jamilo tersebut. Ya, silakan. Ya, makasih banyak Ayanda Prof. Model pembelajaran berbasis Jamilo tersebut adalah merupakan suatu aplikasi yang dimana dijalankan di dalam aplikasi Jamilonya yang dijalankan dengan orientasi berpusat kepada siswa, di mana dalam pembelajarannya itu akan diharapkan bisa penilaiannya bisa secara otentik dengan melihat kondisi-kondisi dari siswa tersebut dan bisa bisa meningkatkan ketercapaian hasil pembelajarannya. Ya, saya membutuhkan penjelasan bagaimana dengan peningkatan kualitas pembelajaran itu dengan menggunakan dengan berbasis Jamilo tersebut. Kalau kita sebutkan bahwa ini bisa tuntas penyelenggaraan pendidikannya karena difokuskan kepada para siswa, maka ya perlu saya mengetahui kira-kira sejauh mana dapat mencapai kualitas pembelajaran tersebut itu. Silakan. Karena tadi Pak Prof pembelajarannya sebagai student centernya, maka tentu yang kita perhatikan dari seorang guru adalah bagaimana keterlibatan, keaktifan siswa tersebut di dalam pembelajaran aplikasi tersebut. Aktif di dalam mengerjakan tugas, aktif di dalam menuntaskan tugasnya tepat pada waktu yang telah ditentukan, karena ada juga siswa yang tidak tepat waktu. Jadi di situ peningkatan yang diperhatikan di situ. Apakah saudara bisa pada tataran kebijakan? Apakah pembelajaran berbasis Jamilo ini bisa diangkat menjadi sebuah kebijakan
pada sistem pendidikan yang diselenggarakan sekarang ini? Iya, bisa Pak Prof. Saya saya publikasikan kepada pimpinan saya bahwa bahwa model pembelajaran Camilo ini digunakan dan bisa dilakukan berbagai pelajaran. Iya, ya saya kira terima kasih pada Pak Rektor, pada seluruh penguji, Dewan Penguji, promotor dan sebagainya. Saya menyampaikan selamat dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang dan saya mohon maaf tidak ikut sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ambo yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah. Kita aplaus dulu pada. Ya. Selanjutnya penguji terakhir Ibu Dr. Wardah Hanafidas, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah memberikan waktu untuk kepada saya. Yang saya hormati Dewan Penguji yang hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati para undangan dan keluarga Promopendus. Dan terkhusus kepada Promopendus Bapak Haji Herianto, insya Allah sebentar lagi akan menyandang titel doktornya kalau lulus. Ya, baik. Saya mengarah ke pertanyaan. Ini judul disertasi adalah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Camilo. Tentunya arahannya akan melihat tentang mutu pendidikan. Nah, kalau kita melihat bahwa seorang guru di era digital 4.0 itu dituntut untuk memiliki kompetensi pada aspek kemampuan kreativitas dan inovasi. Ya. Kemudian pembelajaran PAI berbasis Camilo ini adalah sebagai bagian dari kreativitas guru di sekolah tentunya. Nah, Saudara Promopendus, jelaskan apa yang perlu dikreasi oleh guru, khususnya guru PAI, di dalam menggunakan LMS Camilo di sekolah, sehingga peserta didik itu respon dan respek terhadap pembelajaran PAI ini. Saya persilahkan. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Sebelum menjawab ke sana, saya dulu berpikir tentang kreativitasnya. Jadi saya mengambil suatu pengertian dari kreativitas itu adalah suatu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, memunculkan di dalam hati diri sehingga dapat menciptakan sesuatu yang dapat diterima oleh orang banyak. Ya. Selanjutnya dengan kreativitas yang dilakukan oleh guru PAI tersebut, seperti guru PAI itu harus mencari beberapa materi-materi yang cukup menarik. Jangan asal mendownload saja materi, jangan asal mendapatkan saja materi, tetapi mencari materi yang menarik kekinian yang diberikan ditampilkan atau yang diupload ke dalam aplikasi tersebut, sehingga nantinya siswa tersebut dapat merasakan dan ingin tahu bahwa yang ada itu memang benar-benar adalah unik, terbaru, bagus dan menarik, sehingga beliau tertantang untuk ikut sebagai peserta di dalam
kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam Camilo Khususnya tersebut. PAI. Khususnya Ya. PAI. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, bahwa pembelajaran yang baik dilihat pada aspek partisipasi aktif peserta didik, tentunya di dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana desain penggunaan Camilo ini sehingga peserta didik itu dapat mengambil bagian lebih aktif mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya persilakan. Ya. Di dalam mengambil peranan itu, maka selayaknya guru itu harus menciptakan hal-hal yang terbaru. Harus menciptakan hal yang membuat siswa itu memiliki minat dan yang memiliki bakat secara visual untuk mereka dalamnya. Sehingga pembelajaran yang dilakukan itu tersalurkan minat dan guru harus memfasilitasi hal tersebut. Sejalan dengan kurikulum Merdeka, anak ditempatkan pada posisinya, maka tidak semua siswa yang ada di kelas bisa diberikan pengajaran dengan menulis. Ada juga siswa yang senang dengan visual, dengan contohnya melihat dengan kondisi itu, maka diberikanlah pembelajaran itu. Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kita melihat bahwa sebuah penelitian disertasi itu, ya, itu dipastikan bahwa itu punya kebaruan, ya, yang biasa juga disebut novelty. Apakah dalam bentuk penemuan teori baru disertasi Anda, atau menguji teori, atau mengembangkan teori? Nah, coba jelaskan di mana posisi novelty dari disertasi Anda ini. Posisinya berdasarkan dengan apa yang saya sudah susun, saya mengarah kepada menguji teori. Karena beberapa hal-hal yang telah dilakukan penelitian, berbagai jurusan-jurusan, ternyata saya belum pernah menemukan jurusan pendidikan agama Islam. Makanya saya tertantang untuk itu, menguji teori itu, dan alhamdulillah hasilnya ada. Jadi novelty-nya di situ bahwa kebaharuannya di mata pelajarannya, itu yang pertama. Kedua, karena aplikasi ini adalah aplikasi open source, maka dia bisa dibuka di mana saja, dia bisa dipelajari di mana saja, dan pengajarnya juga bisa melihat keaktifan siswa kapanpun, dimanapun, sesuai dengan rentang waktu yang diminta oleh sang pengajar. Makasih. Sekira demikian, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 sesi semua sudah terproses dengan baik. Kita aplaus. Ya. Alhamdulillah, izinkan kami untuk mensourcing sidang, menentukan kelulusan saudara Promopendus. Kami sourcing sidang beberapa saat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tim penguji promosi Doktor Universitas Muhammadiyah Parepare meninggalkan ruangan sidang menuju ruangan sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kami sampaikan kepada para tamu undangan bahwa saat ini sedang dilaksanakan sidang tertutup. Jadi kami mohon kesabarannya untuk menunggu sejenak karena sidang akan kembali.
Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya karena sidang akan kami lanjutkan kembali. Hadirin yang terhormat, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Tim penguji memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Sesi sidang saya cabut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Calon Dokter Herianto, setelah kami mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara pada pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kompetensi, ujian seminar proposal penelitian disertasi, ujian hasil, dan ujian tutup saudara Herianto. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor pada program studi pendidikan agama Islam dengan yudisium IPK 3,93, predikat kelulusan dengan pujian, alumni ke-29. Kami persilahkan untuk mengambil SK yudisiumnya. Selanjutnya kami persilahkan pesan-pesan akademik yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Dengan hormat disilahkan. Pesan-pesan akademik oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Geteng. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Yang saya hormati Bapak Rektor selaku pimpinan sidang, para dewan promotor dan penguji, Saudara Dr. Herianto, SPD, MPD. Jadi gelar saudara ini, SPD ini saya tidak tahu apakah SPD pendidik agama juga. Matematika, Ya. Prof. Pendidikan matematika, Prof. Ya. MPD-nya juga matematika. Kalau SPD pendidik agama saya masih yakin bahwa bukan SPD tapi SPDI. Nah, sekarang dengan adanya perubahan itu gelar dari SPD, MPD, SPDI, MPDI yang sudah duluan juga dirubah menjadi MPD, SPD. Ini menunjukkan bahwa seolah tidak menghargai kualitas pendidikan agama Islam. Jadi kembali lagi ada pemahaman dulu bahwa kalau sarjana IAIN itu kurang bermutu dibandingkan dengan sarjana dari pendidikan umum. Isu ini sudah hilang karena ternyata alumni-alumni yang itu hebat-hebat semua. Jadi saya Nur Hadis Majid, Kamarudin Hidayat dan sebagainya. Ya. Nah, saya ingin mengemukakan di bahwa MPD, MPDI mengangkat judul disertasi pembelajaran pendidikan Islam, kreativitas guru pendidikan agama Islam pada era digital. Kita tangkap dari sini bahwa pendidikan agama itu harus maju dan berkembang. Satu sebagai pendidik. Oleh karena itu di era Malik Fajar menjadi Menteri Pendidikan dan Mendikbud, ya, karena itu menjadi Menteri Pendidikan jadi pendidikan dan agama. Beliau banyak memberikan gagasan-gagasan tentang bagaimana pendidikan agama ini bisa diangkat derajatnya sehingga dikembalikan pada posisinya semula. Apa posisinya semula? Bahwa pendidikan agama itu telah memberikan suatu sumbangan yang luar biasa dalam pendidikan nasional Indonesia. Ya. Terbukti kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang merupakan produk gagasan dari beliau pada waktu menjadi Menteri Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pendidikan nasional sesungguhnya adalah gambaran dari pendidikan agama. Bisa kita baca tujuan pendidikan nasional yang berintikan, ya. Yang pertama, ya, apa inti daripada yaitu bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan ini sehingga terjadi pengintegrasian antara ilmu umum dan agama. Bagaimana meningkatkan manusia sebagai hasil pendidikan ini memiliki sikap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mereka sebagai warga negara Indonesia yang berhasil melalui pendidikan terbina akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Dan banyak lagi hal-hal yang membuktikan bahwa pendidikan agama itu berperan di dalam pewujudan pendidikan nasional. Beliau selalu menekankan bahwa pendidikan agama ini harus dikembalikan pada prinsipnya sebagai satu pendidikan modern, ya, yang dirusak oleh adanya imperialisme, bukan saja imperialisme politik, tapi juga dalam masalah pendidikan. Harus kita perbaiki kembali. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 2005, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu bisa kita lihat bagaimana undang-undang itu mengangkat pendidikan nasional menjadi setara dengan pendidikan agama.
yang sudah ada sebelumnya. Nah, lihat bahwa konsep beliau ini didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama prinsip Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Inti dari ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu mengarah kepada tiga hal. Ya. Yang pertama, bagaimana menciptakan masyarakat yang kuat dalam bidang politik. Jadi umat Islam itu harus mengerti politik. Untuk terlibat dalam politik ya tentu ada kondisi tertentu. Tapi memahami politik adalah satu kewajiban. Yang kedua, bagaimana agar supaya pendidikan itu ya melahirkan suatu sikap ilmiah yang tinggi. Ya, yang mengangkat derajat manusia jadi derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan pikiran manusia itu sehingga selalu merasa dirinya sebagai suatu produk yang harus menguasai kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jadi prinsip ini yang dijadikan baik di dalam kurikulum, itulah sebenarnya yang menyebabkan kenapa Ahmad Dahlan itu kemudian mengadakan pembaharuan pendidikan dengan melahirkan suatu sistem pendidikan yang bernama madrasah, yang sebelumnya dikenal dengan pesantren. Tapi pesantren dengan madrasah berbeda. Madrasah menunjukkan adanya satu pembaharuan yang luar biasa, yaitu dipertemukannya pengetahuan umum dan pengetahuan agama, diintegrasikan sehingga menjadi kuat. Ya, kita biarkan lewat dulu. Melalui telah menunjukkan suatu sistem di dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dengan mendasarkan pada 3 potensi. Yang pertama, potensi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, potensi politik. Yang ketiga, potensi dana. Dan itu diwujudkan di dalam perjuangan Muhammadiyah. Kita baru-baru mendengar bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang tertinggi dananya di Indonesia. Ya. Kalau dibandingkan dengan organisasi pendidikan Islam yang lain. Kalau kita bandingkan dengan non-Islam, ya itu Katolik yang tertinggi. Karena dananya ya dana impor. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang yang pernah berkecimpung dan mendapatkan ilmu pada lembaga ini, saya mengharapkan agar apa yang diteruskan
kreativitas di era digital, ya. Sehingga eksistensi pendidikan agama itu tetap berada pada posisi yang kita harapkan, yang merupakan perjuangan dari Muhammadiyah dari masa ke masa. Sebagai penutup, yang kedua dasarnya selalu mengembangkan, yaitu apa yang selalu di kita dengar, ungkapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan alimu auladakum fa innahum mahlukuna di zamani ghairi samanikum. Didiklah anak-anak kamu, ya. Alim fa innahum mahlukuna, karena mereka itu adalah makhluk yang diciptakan untuk hidup pada zamannya. Zaman digital ini berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Jadi Muhammadiyah harus ikut, bukan ikut tapi mengembangkan konsep-konsep kemodernan itu menuju kepada pembaruan, ya. Karena itulah prinsip yang diamanahkan kita oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya tutup, mari kita menutup pertemuan ini dengan berdoa. Semoga apa yang dicapai oleh Ananda pada hari ini menjadi suatu bekal untuk ke depan yang lebih cerah, ya, mengembangkan pendidikan Islam untuk generasi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan-pesan akademik untuk Dr. Herianto. Alhamdulillah, Unpar pada hari ini sangat bergembira, bahagia, karena melahirkan dua orang doktor yang semuanya profesinya guru dan berdomisili di Luwu Utara. Itu artinya apa? Kami sangat berharap kepada Pak Dr. Herianto, mudah-mudahan tahun ini bisa memotivasi teman-teman profesi guru yang ada di SMA Luwu Utara untuk studi lanjut. Karena studi itu adalah pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas seorang profesi guru dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim-muslimah. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan Anda di sana sebagai dokter bisa merekrut mahasiswa baru dan kita gunakan aplikasi Jamilonya dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Mari kita menutup sidang promosi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan di depan untuk ramatama dengan dokter baru dan undangan. Kami persilahkan kepada istri tercinta dari Bapak Dr. Herianto SPD MPD untuk mendampingi Bapak berfoto bersama. Kami undang juga persilahkan kepada orang tua dari Bapak Dr. Herianto untuk bergabung.
Kami akan juga para untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Herianto SPD.